Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran agenda 1, sikap perilaku bela negara, dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Oleh saya, Muhammad Rudi Wahyudi, Widaiswara Madya Badiklat PKN BPKR. Tujuan pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara ini adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental untuk menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Dengan indikator hasil belajar, yang pertama, menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara, menjelaskan analisis isu kontemporer, dan melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Adapun materi yang dibahas terdiri atas 3 modul. Modul yang pertama membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian modul kedua mengenai analisis isu kontemporer, dan modul ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kali ini, desain pembelajaran yang diketengahkan adalah pembelajaran dalam keadaan darurat atau keadaan lain. Sehingga seluruh skenario pembelajaran dilakukan dengan metode distance learning. Dengan alokasi waktu pembelajaran, metode distance learning ini adalah setelah peserta mengikuti MOOC selama 48 jam pelajaran atau kurang lebih selama 16 hari kerja. Lalu peserta akan diajak untuk melalui sesi-sesi sinkronus dan asinkronus dengan total jam pelajaran ada 39 jam pelajaran dengan alokasi sinkronus 17 jam pelajaran dan sesi asinkronus sebanyak 22 jam pelajaran. Di hari pertama, yaitu sesi sinkronus selama 3 jam pelajaran, peserta diajak untuk pendalaman materi modul 1 yaitu wawasan kebangsaan dengan strategi yang pertama dengan cara menarik hasil pemilihan MOOC dengan menanyakan misalnya satu kata yang mungkin mereka ingat ketika mengingat mengenai wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, kita ajak untuk membahas sebuah artikel tentang pembelajaran bahwa pentingnya mempelajari sejarah, yaitu sebuah artikel tentang tim sepak bola Serbia U20 yang memenangkan turnamen internasional. Karena selain mereka mengalami pelatihan secara fisik, tapi mereka juga diajak untuk menonton video sejarah, sehingga mereka termotivasi untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa dan negara mereka yang sebelumnya memang merupakan bangsa yang besar ketika negara tersebut masih bernama Yugoslavia. Dan kemudian ada satu lagi video yang akan kita ajak untuk dibahas mengenai sejarah Indonesia. Dalam video ini peserta akan diajak untuk membahas lebih mendalam tentang bagaimana sesungguhnya sejarah Indonesia sejak belum bernama Indonesia, yaitu dikenal dengan Nusantara, yaitu sejak berdirinya kerajaan Sriwijaya. Dan kemudian di sesi pertama kita akan menjelaskan mengenai penugasan untuk sesi di hari kedua yaitu asinkronus. Adapun tugas yang diberikan kepada peserta adalah yang pertama tugas kelompok yang dari atas 5 orang. Jadi semua peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk membuat video dengan tema wawasan kebangsaan di mata milenial. Dan kemudian tugas individu membuat learning journal dan melakukan aktivitas bugar harian kurang lebih selama 1 jam pelajaran. Di hari berikutnya, peserta kembali diajak untuk sesi tatap muka sinkronus. Di sini peserta yang sudah membuat video wawasan kebangsaan diminta untuk mempresentasikan dan kemudian kita akan menjadi diskusi. Dan setelah itu akan diajak pendalaman materi modul 2 yaitu analisis isu kontemporer. Di sana kita akan melakukan tanya jawab pengalaman pemahaman hasil pembelajaran mandiri. Kemudian curah pendapat dengan materi isu-isu kontemporer. Dan kemudian penguatan materi mengenai penggunaan teknik analisis isu, di mana teknik analisis isu ini akan sangat bermanfaat bagi peserta untuk kemudian digunakan dalam analisis isu yang akan digunakan untuk habituasi. Di sesi asinkronus berikutnya, peserta akan kembali melakukan pembelajaran mandiri
yaitu tugas kelompok untuk membuat video podcast tentang salah satu isu kontemporer yang tengah terjadi. Dan kemudian menyiapkan skenario Battle of Class, di mana nanti di kelas peserta akan diajak untuk melakukan debat pro dan kontra. Dan seperti biasa, peserta juga harus membuat learning journal dan aktivitas bukan harian yang harus dilaporkan. Pada pertemuan berikutnya di sesi sinkronus, peserta akan menayangkan video podcastnya dan kemudian akan dilakukan review dan tanggapan dari peserta yang lain, dan kemudian dilakukanlah sesi debat antara kelompok yang membuat video podcast tersebut. Dan kemudian kita akan memberikan feedback atas sesi debat tersebut dan dilanjutkan dengan pemberian tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah tugas kelompok untuk membuat survei atau polling melalui jejaring sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, mengenai bentuk aksi bela negara. Dan kemudian untuk tugas mandiri individu, peserta akan diminta untuk membuat tulisan esai ringkas atas polling yang paling menarik versi individu, dan juga kembali membuat learning journal dan aktivitas bukan harian. Dan di hari berikutnya, pada saat tatap muka, peserta akan melakukan presentasi dan diskusi hasil survei atau polling tersebut, dan kemudian presentasi dan diskusi esai ringkas yang dibuat oleh masing-masing individu, dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan arti penting kesehatan jasmani atau mental, etika dan moral, etiket dan kearifan lokal sebagai bentuk membangun kemampuan kesiapsiagaan awal bela negara. Dan kemudian penjelasan tugas berikutnya. Tugas berikutnya adalah peserta secara individual membuat rencana aksi bela negara dan juga membuat learning journal, serta seperti biasa melakukan aktivitas bukan harian. Untuk tugas kelompok, kali ini peserta diminta untuk membuat tugas untuk menguji kekompakan dengan cara membuat video gerak atau suara formasi kreatif yang mencerminkan semangat kesiapsiagaan bela negara secara berkelompok, yang kemudian akan ditampilkan pada sesi pertemuan berikutnya. Dan kemudian di sesi ini pun akan dibahas secara ringkas mengenai penguatan materi keprotokolan. Dan selanjutnya di sesi sinkronus yang terakhir akan dilakukan feedback untuk keseluruhan pembelajaran agenda pertama, mulai dari tugas harian, tugas bukan harian, tugas individu dan tugas kelompok, dan keterkaitan dengan agenda-agenda pelajaran selanjutnya. Demikian strategi pembelajaran untuk agenda 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.